Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang bersifat tematik oleh karena berkaitan dengan Paskah, sehingga kita tidak melanjutkan eksposisi kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan pasal 3 ayat yang ke-4. Kolose 2 ayat 16 sampai dengan pasal 3 ayat yang ke-4. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga sebagai anggota tubuh Kristus. Kami sungguh bersyukur karena Engkaulah Tuhan kami yang memimpin setiap kami, mengarahkan hidup kami, kemudian memimpin kami di dalam hari Sabat ini untuk menikmati Tuhan, menikmati anugerah dan kasih karunia Tuhan di dalam Kristus yang sudah diberikan kepada kami, dan Engkau juga memberikan kepada kami kelimpahan firman yang terus saja memberikan kepada kami kekuatan, penopangan, dan juga pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah Tuhan ini. Dan kami berdoa pada saat ini lagi menantikan belas kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan lagi melalui firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, meneguhkan iman kami, menguatkan jiwa kami melalui firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menyatakan kehendak kekal Tuhan lagi pada hari ini untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke depan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca teks ini, Kolose 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat yang keempat secara bergantian. Saya baca ayat 16 dan Bapak Ibu baca ayat selanjutnya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Kristus dan kemerdekaan Kristen. Kristus dan kemerdekaan Kristen. Kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua ayat 16 bagian awal, di situ dikatakan karena itu. Karena itu, ini adalah satu kalimat yang menyambung apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita baca dalam ayat yang sebelumnya, dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15, di situ dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan seterusnya. Ini berbicara mengenai kemerdekaan Kristen.
Paulus sedang berbicara mengenai kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen adalah hal yang merupakan akibat daripada karya Kristus. Kemerdekaan Kristen adalah benefit daripada karya Kristus. Sehingga jika tidak ada karya Kristus, maka orang Kristen tidak pernah menikmati kemerdekaan Kristen. Maka kemerdekaan Kristen sekali lagi berbicara mengenai signifikansi daripada karya Kristus dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, ketika Rasul Paulus berbicara mengenai kemerdekaan Kristen dalam konteks pasal 2 ayat 16 sampai dengan pasal 3 ayat yang keempat, dia berbicara di dalam konteks karakteristik daripada ajaran sesat yang sedang menggerogoti jemaat Tuhan di Kolose pada waktu itu. Apa yang dimaksudkan dengan karakteristik ajaran sesat? Ajaran sesat yang menggerogoti pada waktu itu kemungkinan besar selain daripada filsafat Yunani, tetapi juga ada konsep Yudaisme yang mencoba menarik orang-orang Kristen untuk kembali kepada praktik-praktik beragama yang harus dikerjakan untuk memperoleh keselamatan. Kalau mereka ingin memperoleh keselamatan, tidak cukup hanya dengan iman kepada Kristus saja, tetapi mereka harus melakukan praktik-praktik keagamaan. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada perbudakan, perhambaan terhadap dosa. Bukankah engkau telah dimerdekakan oleh Kristus? Mengapa kamu mau diperbudak lagi? Mengapa kamu mau diperhambakan lagi? Nah, kalau kita memperhatikan beberapa praktik ajaran sesat ini yang masuk ke dalam gereja Kolose, itu dikatakan di dalam teks ayat-ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca sebentar 18 sampai ayat yang ke-20. Saya mau ajak kita lihat di dalam kata merendahkan diri, pura-pura merendahkan diri, ayat yang ke-18. Orang yang pura-pura merendahkan diri. Frase merendahkan diri itu dalam bahasa Yunani mengacu kepada asketisme. Ya, ini adalah istilah bahasa Yunani merendahkan diri yang mengacu kepada asketisme. Upaya untuk memperbudak orang Kristen, memperhamba orang Kristen ke dalam sekali lagi ritual-ritual keagamaan yang menjadi prasyarat bagi keselamatan. Dan untuk memperoleh pengalaman rohani persekutuan dengan Allah. Kalau nggak pakai praktik-praktik ini, sepertinya kita tidak akan memperoleh persekutuan dengan Allah. Bahkan pengetahuan semacam pengetahuan mistik, ya, untuk kemudian memberikan kepada mereka legalitas, status superior, atau dikatakan sebagai tanda petik kaum elit secara rohani. Ya, ini melalui penglihatan-penglihatan dan seterusnya. Mari kita mulai dengan beberapa praktik yang disebut sebagai merendahkan diri yang palsu, pura-pura, yang mengacu kepada asketisme, ajaran yang sesat. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-16 adalah pembatasan makanan. Ini bentuk daripada ajaran sesat yang membawa kita kepada perhambaan dosa. Pembatasan makanan sebagai self-discipline. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam konteks hukum Taurat, memang di sana ada larangan tentang makanan yang haram, yang tidak boleh dimakan, dan ada makanan-makanan yang halal yang boleh kita makan. Ini adalah sesuatu yang ada di dalam perjanjian lama, namun ketika masuk ke dalam perjanjian baru, Alkitab menyebutkan bahwa Kristus sendiri sesungguhnya telah menggenapkan itu dengan kalimat yang begitu penting di dalam Markus pasal 7 ayat 15 dan ayat yang ke-19. Mari kita baca sebentar teks ini. Markus 7 ayat 15 dan ayat yang ke-19. Saya baca bagi kita, Markus 7 ayat 15 dan 19. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi di dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kalau saudara dan saya melihat hal ini, maka pembatasan makanan yang ada di dalam surat Kolose sebenarnya berdasarkan kalimat daripada Yesus Kristus, semuanya sudah dinyatakan sebagai halal. Lalu apa yang dimaksudkan dengan haram halal? Yang dimaksudkan dengan pembatasan makanan di dalam hukum Taurat. Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal yang ke-10.
Ketika Tuhan memerintahkan kepada Petrus untuk melayani Kornelius, dan dalam doa Petrus, Tuhan memberikan kepada dia suatu penglihatan tentang makanan-makanan yang haram. Kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Kita baca bergantian sampai dengan ayat yang ke-16. Mari Bapak Ibu dan saya baca bergantian. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dengan demikian, Allah memberitahukan kepada kita yang pertama bahwa otoritas yang menentukan mana haram dan halal itu Tuhan. Yang kedua, yang menggambarkan haram dan halal di dalam konteks PL adalah mengacu kepada orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya itu digambarkan sebagai makanan yang halal. Tetapi orang yang tidak percaya, yang disebut sebagai kaum bukan pilihan, itulah haram. Tetapi Kornelius, kenapa dia harus dilayani sekalipun dia bukan orang Yahudi, dia non-Yahudi? Karena dia umat pilihan. Umat pilihan tidak dibatasi oleh ras, oleh warna kulit dan seterusnya. Maka di sini Tuhan Allah memberikan kepada kita suatu argumentasi yang begitu clear. Seperti juga apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Kolose. Bahwa jangan kamu biarkan orang menghukum kamu. Jangan biarkan orang menghukum kamu dengan makanan ini, makanan itu, minuman ini, minuman itu. Jangan. Mengapa? Karena di dalam Alkitab pembatasan makanan otoritasnya ditetapkan oleh Allah. Ritual ini sudah selesai. Ritual ini sudah digenapi. Maka hari ini tidak ada lagi hal demikian. Semua makanan halal. Praktik yang kedua yang saudara dan saya bisa temukan di dalam Kolose pasal 2 ini adalah praktik dari ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja dan kemudian berjuang membawa umat Allah diperbudak kembali dalam dosa. Yaitu peraturan hari-hari raya berdasarkan kalender atau bulan baru. Kalau saudara dan saya lihat di situ disebutkan hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Hari Sabat saja disebutkan. Kalau kita bandingkan dengan Bilangan pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, kita tidak harus membacanya. Bapak Ibu dan saya akan menemukan di sana ada bulan baru. Ada suatu ritual, aturan yang Allah tetapkan kepada umat Allah untuk mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan setiap bulan baru di dalam koridor kalender Yahudi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalender Yahudi itu kalender yang menyatakan anugerah keselamatan. Kalau saudara ingat kalender Yahudi, bulan pertamanya apa namanya? Abib atau Nisan. Ini adalah bulan yang memperingati hari di mana Israel keluar dari tanah Mesir, simbol daripada perbudakan dosa, dan mereka akan dipimpin memasuki tanah Kanaan. Tetapi bulan terakhir daripada kalender Yahudi ditutup dengan hari raya Purim. Hari raya Purim adalah hari raya yang terjadi di dalam kitab Ester, di mana umat Israel diselamatkan dari upaya Haman untuk mengeksekusi mati orang-orang Yahudi secara tidak adil. Saudara, kalau saudara perhatikan kalender Yahudi, dari bulan Abib ditutup dengan hari raya Purim. Berarti kalender Yahudi mau menyatakan hidup kami adalah hidup oleh karena anugerah. Kami mengakui karya penyelamatan Allah dalam hidup kami. Sejak awal Tuhan, buka tahun sampai dengan tutup tahun Tuhan. Hidup kami adalah anugerah demi anugerah. Dipimpin untuk mengalami keselamatan. Maka apa yang salah dengan urusan kalender Yahudi? Bahkan hari Sabat pun disebutkan oleh Rasul Paulus. Yang Rasul Paulus tekankan adalah mengenai pelaksanaan ritual tersebut yang mengakibatkan kita menggantikan Kristus. Membuang Kristus dan kemudian meletakkan praktik-praktik ini sebagai sekali lagi prasyarat bagi keselamatan.
Lalu di mana Kristus? Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi persoalannya adalah mereka menerapkan aturan-aturan tersebut, tetapi persoalannya sekali lagi, aturan itu menggantikan Kristus. Aturan itu membuang Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Karena itu Paulus berkata, ini sesat. Kepura-puraan dalam merendahkan diri, menyiksa diri. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-23. Ibadah buatan sendiri, merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Kenapa? Karena poros daripada praktik atau ritual agama tersebut adalah membuang Kristus, menggantikan Kristus dengan yang lain. Praktik ketiga, saudara lihat di dalam Kolose pasal yang kedua. Penyembahan kepada malaikat. Ya, kalau saudara dan saya lihat di situ, penyembahan kepada malaikat. Jadi malaikat ini ditempatkan sebagai mediator antara manusia dengan Allah. Mengapa ini dilakukan? Karena kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, di situ sudah terbiasa para malaikat itu menjadi utusan Allah menyampaikan firman kepada orang Israel. Maka di dalam konteks asketisme, ajaran sesat, mereka menarik ini sebagai cara untuk mendekat kepada Allah melalui mediator para malaikat. Termasuk ada semacam intimidasi astronomis di dalamnya. Kalau kita mungkin hari ini berpikir, kita kan tidak menjadikan malaikat sebagai mediator. Kita kan tidak menjadikan orang-orang kudus seperti Santo Agustinus, Santo Giovanni, ya, Santa Maria dan lain-lain sebagai mediator menggantikan Kristus. Tetapi yang saya mau tekankan di sini mengenai intimidasi astronomis yang juga terkandung di dalam kalimat ini tentang penyembahan kepada malaikat. Intimidasi astronomis, kalau saudara lihat di dalam konteks hari ini, para muda-mudi, saudara terbiasa mungkin pernah baca majalah tentang zodiak, ya kan? Ada Virgo, Leo, apalagi tuh? Banyak lagi yang lain. Nah, sudah sebut sendiri kan ya? Nah, lalu di dalam zodiak-zodiak itu, biasanya Bapak Ibu akan temukan mengenai analisa karakter kita. Karakter kita, sifat kita seperti apa, lalu nanti masa depan kita seperti apa, dan seterusnya. Herannya, anak-anak muda itu senang sekali diintimidasi dengan hal-hal demikian. Seolah-olah hidup mereka ditentukan, dideterminasi oleh zodiak. Kalau misalnya di dalam konteks budaya Chinese, saudara tahu shio bukan? Wah, ini shio ular lah, shio macam-macam lah. Wah, akhirnya kemarin waktu kami ngobrol dengan salah satu pengurus Cikarang, mereka bilang begini, percaya nggak percaya Bu Grace? Sebenarnya yang shio itu persis, kalau anak saya punya shio ini, kita baca apa ulasannya tentang karakter orang tersebut melalui shio itu. Benar Bu Grace. Percaya nggak percaya Bu Grace? Terus saya bilang gini, Bapak ini ya, memperhamba Bapak punya diri sendiri. Sudah jadi Kristen, masih mau diperbudak oleh hal-hal demikian. Contoh yang lain. Kalau saudara lihat kayak misalnya perayaan daripada orang-orang Tionghoa. Masuk tahun baru Cina kan ya. Satu kali kami lewat di jalan menuju ke satu lokasi tertentu. Di jembatan Cikarang, Lipo Cikarang itu ada gambar ular. Ya, tahun ular begitu. Terus Stefani tanya, itu tahun ular itu maksudnya apa mah? Ya artinya dari pihak orang Chinese punya konsep pikir tertentu. Lalu kami coba jelaskan kepada dia. Terus dia bilang, kenapa harus simbol ular? Bukannya ular tuh mah. Dia mulai jelaskan kejadian. Pasal 3. Ular tuh mah begini-begini mah. Oh iya ya, benar juga lah ya. Terus gimana kita mengcounternya? Nah saudara, pada waktu perbincangan demikian, saya pulang dan saya berpikir ketika saya membaca Alkitab ini. Kenapa tahun itu harus disimbolkan dengan ular? Saudara perhatikan baik-baik, atau naga dan seterusnya. Di dalam perjanjian lama, Amsal juga mengajar kita belajar dari binatang. Contoh semut. Semut itu rajin bukan? Tuhan Allah bilang kalau kamu mau lihat rajin, lihat itu semut. Ya. Lalu ada hal yang lain yang kita bisa belajar dari hikmat binatang. Tetapi Tuhan tidak pernah menempatkan binatang itu menjadi yang mengintimidasi kita atau menentukan kita, mendeterminasi seluruh kehidupan kita. Tidak. Nah ini adalah salah satu yang disebut dengan penyembahan yang lain.
Suatu objek penyembahan yang lain yang kemudian secara tidak sadar atau mungkin dalam kesadaran kita menganggap itu sebagai sesuatu yang normal saja, biasa saja. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita satu karakteristik dari ajaran sesat bahwa hal demikian adalah bagian daripada praktik penyesatan. Dan sadar atau tidak, ketika saudara melakukan hal demikian, kita sedang memperhamba diri, kita sedang menaklukkan diri kepada rupa-rupa peraturan yang tidak perlu mengikat kita. Makanya di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Paulus punya pertanyaan retorika kepada kita dan saudara harus jawab. Kenapa saudara membiarkan dirimu terikat dan memperhamba dirimu kepada perkara-perkara yang tidak penting? Praktik yang keempat, saudara dan saya memperhatikan di situ. Mengenai penglihatan-penglihatan, ini yang tadi saya sebutkan untuk memperoleh pengetahuan mistik tentang Allah. Tetapi bukan cuma mengetahui tentang Allah, tujuan mereka adalah mereka memiliki semacam status superior, ya kaum elit tanda petik rohani yang punya akses kepada Allah, sedangkan yang lain tidak. Ini mirip seperti gnostisisme. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus penglihatan-penglihatan, kemudian mereka membesar-besarkan diri dengan pikiran duniawi. Ini adalah sesuatu yang sekali lagi merupakan praktik asketisme. Jadi kalau saudara dan saya ketemu di gereja tertentu, aliran Kristen tertentu yang membesar-besarkan karunia penglihatan atau karunia-karunia tertentu dengan tujuan mistik, ingat, itu bagian daripada praktik asketisme. Itu nggak boleh ada dalam kekristenan. Tapi ini tidak berarti bahwa membuang karunia yang Roh Kudus berikan, tidak. Tetapi sekali lagi, presaposisi daripada praktik-praktik ini adalah membuang Kristus, menggantikan Kristus dengan sejumlah praktik keagamaan untuk memperoleh keselamatan. Itu poin sentral yang kemudian Rasul Paulus pukul habis, hancurkan habis di dalam Kolose pasal yang kedua. Kemudian yang terakhir, praktik yang nampak di dalam ajaran sesat yang memperbudak kita kembali ke dalam dosa adalah di situ dikatakan, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, ayat 21. Itu tabu. Kalau saudara masuk ke dalam budaya-budaya, ya, mau budaya Tionghoa, budaya orang Jawa, budaya NTT, saudara akan ketemu ada semacam tabu. Jangan jama ini, jangan pakai baju warna itu. Apalagi kalau ke pantai selatan. Wah, itu tabu saudara ya. Tapi aneh kita ikut juga. Orang Kristen ikut juga hal yang sama. Kenapa saudara? Karena ada tabu. Dan ternyata secara tidak saudara sadari atau saudara mungkin sadar dan tidak sadar barangkali, saudara membiarkan diri saudara terikat ke sana. Satu kali kami di Flores, saya masih kecil. Adik saya ini Ellen ini masih kecil sekali. Saya sudah SD. Nah di Flores itu kental dengan agama Katolik yang lebih mistik. Dan waktu kami akan pergi ziarah ke kuburan, keluarga kami yang Katolik ini bilang begini sama saya. Ingat, jangan langkahi kuburan itu. Jadi ada kuburan-kuburan tertentu yang tidak boleh diloncati. Saya sudah dengar itu. Tapi namanya anak kecil kan, loncat sini sana lah ya. Begitu sampai di kuburan itu, saya loncati kuburan itu. Waduh, langsung mereka bilang, aduh, kenapa diloncati? Rupanya ada semacam malapetaka yang mereka pikir akan terjadi. Lalu pulang dari situ, mereka bilang begini, sini, kita berdoa. Mereka berdoa dengan cara Katolik mereka, tapi saya juga tidak mengerti itu apa. Mereka seolah-olah menolak kutuk tersebut. Tapi saya pada saat itu tidak mengerti. Tidak mengerti sampai ketika kami dewasa dan kami membaca Alkitab, kami mengerti, baru kami tahu bahwa itu adalah praktik yang tidak benar. Tabu ini, tabu itu. Coba pikir secara rasional saja. Orang dalam kuburan sudah jadi debu. Kau loncati dia, entar nanti sesuatu terjadi pada kita. Itu kan debu tanah, saudara. Tapi kadang-kadang kita tuh suka begini ya, datang ke tempat opung kita yang dikuburkan. Permisi opung. Kami mau makan di sini opung. Coba Bapak Ibu pikir, ini ngaco kan ya. Jadi saudara menganggap debu itu manusia. Debu kembali menjadi debu. Ini orang Batak ini banyak ketawa karena memang suka begitu ya kan ya. Nanti kalau datang nengok ziarah, opung ini cucumu opung. Ih, ngomong sama debu.
Ini tidak rasional. Tapi anehnya kita lakukan itu, saudara. Dan kalau saudara lakukan itu, ingat baik-baik. Saudara sedang mengikat diri dengan peraturan-peraturan yang dikatakan dibuat oleh manusia. Ya, sesuatu yang mengikat saudara ke dalam perhambaan lagi. Waktu saya dan Pak Tama kami pergi ke Alor, pada waktu di I3 kami melayani bersama dengan dosen kami dan satu tim. Dan biasanya orang-orang di NTT itu kalau menyambut para pelayan datang, mereka akan sambut dengan adat istiadat, tarian dan seterusnya. Lalu mereka kasih kita pakaian adat. Mereka cium hidung. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ke NTT dicium hidungnya, jangan Pak. Itu saudara semacam mengecewakan mereka. Walaupun dia makan sirip pinang ya dengan aliran-aliran air sirip pinang, kalau dia cium kita ya Bapak Ibu itu terima saja begitu ya. Karena itu namanya penghormatan. Jadi waktu itu kami dikasih pakai pakaian adat semuanya, satu tim. Giliran saya dikasih pakai pakaian adat Alor, itu semacam ada tongkat begitu yang tongkat kecil begitu kayak tusuk konde, ditaruh di sini. Nah, itu tongkat tuh nggak boleh patah. Tapi ternyata di kepala saya patah. Kacau balau ini kan ya. Lalu mereka bilang, aduh Bu Grace, ini berbahaya besar. Kenapa? Nanti pada usia sekian ibu mati. Waduh, saya pikir ini kacau balau ini. Lalu dipanggillah kami, lalu termasuk dosen ini. Bilang mari kita berdoa supaya putuskan kutuk ini. Saya dalam hati saya nggak bikin dosa Tuhan. Kenapa saya harus diputuskan dari kutuk begitu? Kutuk apa yang mengutuki saya begitu? Tapi mereka berdoa dan saya pikir biar aja terserah kamu berdoa. Tapi saya nggak percaya dengan hal itu. Hari ini setelah melewati usia yang mereka katakan, saya baik-baik saja Bapak Ibu. Saya jumpa Bapak Ibu dan kita boleh bersama-sama. Apa yang saya maksudkan di sini? Tabu. Jangan sama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Bukankah ini adalah praktik-praktik budaya yang saudara dan saya juga temukan dalam budaya kita. Tapi sekali lagi saudara adopsi itu di dalam kekristenan. Dan ketika mengadopsi itu dalam kekristenan, perhatikan baik-baik. Paulus sudah memperingatkan bahwa kita sesungguhnya membiarkan diri kita atau menaklukkan diri kita pada rupa-rupa peraturan. Seolah-olah kamu itu belum diselamatkan sama Kristus. Seolah-olah karya Kristus itu tidak cukup bagi kamu. Ini penghinaan kepada karya Kristus. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan Kristen adalah sesuatu yang begitu penting. Janganlah kamu biarkan orang menghukum. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh peraturan-peraturan yang demikian. Maka apa arti kemerdekaan Kristen? Kemerdekaan Kristen punya dua arti. Pertama, kemerdekaan dari hukum Taurat. Mari kita baca dalam pasal 2 ayat yang ke-14 tadi. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dakwaan hukum Taurat. Allah mendakwa kita berdasarkan hukum-hukumnya. Hukum Allah menuntut saudara dan saya hidup sempurna, kudus. Hendaklah kamu kudus sebagaimana Bapamu kudus. Hendaklah engkau sempurna sebagaimana Tuhanmu adalah sempurna. Faktanya manusia tidak sempurna, tidak kudus. Maka kita berada di bawah dakwaan hukum Taurat. Dan saudara bagaimana melunasi tuntutan hukum ini? Alkitab menggambarkannya sebagai surat hutang. Tapi Kristus adalah pribadi ilahi yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Dan dialah yang telah menggenapkan secara sempurna dengan kekudusan yang tanpa cacat, menaati secara pasif dan aktif seluruh hukum Taurat tanpa ada satu bagian pun yang tidak digenapi. Kalau saudara dan saya membaca kalimat Yesus Kristus di dalam Matius yang kelima, bahwa dia menggenapi hukum Taurat. Dia datang bukan untuk meniadakan, tetapi dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan tidak ada satu iota pun akan terlewatkan. Tetapi dia menggenapinya. Ini adalah sesuatu yang dikatakan sebagai dasar kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen berarti kita tidak terikat lagi, berada lagi di bawah hukum Taurat. Kita tidak lagi diikat di bawah dakwaan hukum Taurat. Pengakuan iman Westminster mengatakan bahwa orang percaya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah
anugerah. Anugerah. Anugerah itu adalah karya Kristus. Anugerah itu yang membebaskan kau dan saya. Anugerah itulah yang menggenapkan, melunaskan seluruh hutang dosa kita. Sekali lagi, dakwaan itu dicabut oleh Tuhan. Satu kali untuk selamanya di atas kayu salib. Dakwaan hukum Taurat itu dicabut oleh Tuhan karena sudah digenapi. Sehingga orang Kristen dalam kemerdekaannya, mereka hidup di dalam anugerah Tuhan. Bukan berdasarkan hasil karya mereka untuk diselamatkan. Tetapi berdasarkan anugerah Kristus semata kita diselamatkan. Kalau saudara dan saya membandingkan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebenarnya di situ secara implisit Allah menyatakan kepada Adam dan Hawa bahwa kehidupan kekal itu diperoleh melalui ketaatan sempurna. Sehingga ketika Adam jatuh dalam dosa, manusia bukan mendapatkan hidup kekal tetapi kematian kekal. Maka Kristus sebagai Adam yang kedua, dia datang ke dalam dunia untuk menggenapi firman Allah sehingga melalui ketaatan sempurnanya kita tidak lagi berada di bawah kematian kekal tetapi kita diberikan hidup yang kekal. Dakwaan hukum Taurat mengakibatkan saudara dan saya pasti mati. Dakwaan hukum Taurat mengakibatkan saudara pasti berada di bawah hukuman kekal Allah. Dakwaan hukum Taurat mengakibatkan saudara dan saya tidak bisa lepas daripada murka kekal Allah. Penghakiman kekal Allah tidak bisa saudara lepas. Karena dakwaan hukum Taurat itu begitu kuat dan mengikat kita. Tetapi siapa yang melepaskannya? Siapakah yang membebaskannya? Kristus. Kristus. Karena itu ketika engkau dan saya kembali memaknai Paskah pada hari ini, mari mengingat tentang kemerdekaan Kristen. Karya Kristus yang telah menggenapkan hukum Allah secara sempurna, memberikan kita kebebasan, kemerdekaan daripada dakwaan hukum Taurat, kebebasan daripada kematian kekal, dan memberikan kepada engkau dan saya pembenaran hidup yang kekal. Sehingga dosa, iblis, dan maut tidak lagi menguasai kita. Kita tidak ada lagi di bawah perhambaan apapun. Mengapa engkau dan saya hari ini masih mau diperhamba oleh yang lain? Kalau kita telah menikmati pembebasan di dalam Kristus yang sedemikian, kemerdekaan yang sedemikian dalam Kristus, sekali lagi jangan buang kemerdekaan ini dengan hal-hal yang sekali lagi peraturan-peraturan duniawi ini. Engkau dan saya dipanggil untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Kita sudah mendapatkannya dalam Kristus. Karena itu sepanjang hidup kita tidak boleh sekali lagi memperhamba diri, mengikat diri dengan peraturan-peraturan yang lain. Di sisi yang lain, anugerah yang didasarkan kepada ketaatan sempurna Kristus memungkinkan engkau dan saya dan memampukan kita untuk rela dan taat menaati firman Allah. Sehingga kita orang Kristen bukan antinomian, bukan legalis. Anugerah tidak membawa engkau dan saya hidup antinomian. Ya, tetapi anugerah memungkinkan kita dan memampukan kita untuk rela taat pada Allah dan firman. Justru karena kita tahu Kristus mati bagi kita, menyelamatkan kita dengan ketaatan sempurna, maka anugerah ini memungkinkan kita yang sebelumnya tidak mau taat, yang mati di dalam rohani kita setelah dihidupkan oleh Kristus, dimungkinkan, dimampukan untuk taat kepada Allah kita, kepada firman-Nya. Calvin bilang begini, orang-orang yang adalah anak-anak Allah pasti akan menaati hukum Taurat, sekalipun dengan tidak sempurna. Tetapi mereka mengerjakannya itu dengan bebas. Mereka mengerjakan itu dengan kemerdekaan. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa mereka sudah diterima oleh Bapa di sorga berdasarkan karya Kristus. Ini menyebabkan mereka dengan sukacita menaati hukum Allah. Dengan sukacita rela melakukan kehendak kekal Allah. Karena itu orang Kristen yang bilang dia merdeka, tapi dia tidak taat kepada Allah, ini bukan Kristen. Kami hidup oleh anugerah maka kami antinomian. Tidak. Justru oleh anugerah saudara dibawa untuk taat kepada hukum. Saudara dibawa untuk rela tunduk kepada kehendak Tuhan. Ini kemerdekaan Kristen, saudara. Kemerdekaan yang sekali lagi kita tidak legalis.
Kenapa? Karena kita sudah diterima oleh Allah berdasarkan karya Kristus. Kita taat sama Tuhan, merdeka kita. Ya. Jadi saudara, kita tidak terikat kepada urusan jangan sentuh ini, jangan jama ini dan seterusnya, jangan kecap itu, enggak perlu saudara. Kenapa? Karena kita sudah ada dalam kemerdekaan. Ini sesuatu hal yang begitu indah yang Allah berikan kepada engkau dan saya. Ini pengertian kemerdekaan yang pertama. Pengertian kemerdekaan yang kedua adalah, saya kutip dari F.F. Bruce dan juga John Calvin. Berbicara mengenai adiaphora. Apa itu adiaphora? Adiaphora adalah hal-hal yang netral, yakni hal-hal yang secara moral tidak diharuskan, tetapi juga tidak dilarang. Saya ulangi. Adiaphora adalah hal-hal yang netral, yakni hal-hal yang secara moral tidak diharuskan tetapi juga tidak dilarang. Atau hal-hal yang tidak esensial bagi iman namun diizinkan dalam gereja. Mari kita ambil contoh di dalam Roma pasal 14. Roma pasal 14. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 Bapak Ibu ya. Kita baca ini, ayat-ayat ini begitu indah ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Roma 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ya, kalau saudara dan saya membaca di situ, kalimat dalam ayat yang pertama, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya atau tanpa memperdebatkannya. Ini adalah konteks yang disebut sebagai adiaphora. Kalau ada yang hanya makan sayur saja, ya sudah nggak apa-apa. Kalau ada yang makan daging dan sayur, ya sudah silakan. Ada yang merayakan hari raya tertentu dan ada yang tidak, ya silakan saja. Poinnya adalah segala sesuatu harus digunakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk melayani manusia. Bukan untuk menggantikan Kristus, membuang Kristus dan karya penyelamatannya, bukan. Tetapi saudara menggunakan segala sesuatu untuk tujuan kemuliaan Allah. Dalam segala sesuatu, bahkan dalam urusan makan dan minum. Maka kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang memperhatikan pelayanan kepada sesama. Kasih kepada sesama. Dia mengasihi Allah tetapi juga menyatakan kasihnya kepada sesama. Kalau saudara dan saya ambil contoh pada hari ini ya. Mungkin ada di antara kita yang masih memperdebatkan. Kenapa aliran gereja Protestan tertentu ada yang menerapkan praktik Rabu Abu, ya, atau Kamis Putih,
Ya, di dalam ini saya bilang aliran Protestan, saudara ya. Jadi waktu kita ketemu dengan hal-hal demikian, kita langsung mempersoalkannya. Ya, kalau sampai di titik ini, saudara, bagi saya Rabu Abu, Kamis Putih itu dalam kategori adiafora. Kalau saudara membaca di dalam historikanya bagaimana munculnya Rabu Abu dan Kamis Putih, awal mula kemunculannya itu tidak ditujukan untuk menggantikan Kristus. Tetapi pendulum itu lari dengan ekstrim. Pada waktu ketika reformasi bangkit dan melawan Katolik dan kemudian membuang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyembahan yang palsu, saudara. Mengapa mereka melawannya? Reformasi melawannya karena pendulumnya sudah bergerak ke ekstrim. Praktik-praktik itu sudah menjadi sarana, tanda petik ya, sarana untuk kemudian meningkatkan ya diri kita untuk memperoleh anugerah, terutama perkenanan Allah dan seterusnya. Ini sesuatu yang salah, saudara. Gak ada yang boleh begitu. Maka reformasi bangkit dan melawan itu. Tetapi kalau saudara lihat hari ini ada praktik-praktik demikian di dalam gereja-gereja tertentu dari aliran Protestan, saudara. Saya kira itu adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sejauh tidak menggantikan Kristus, tidak membuang karya penyelamatan Kristus, dan menjadikan ritual-ritual ini sebagai sandaran bagi keselamatan. Tidak ada itu. Tapi kalau saudara mau menerapkan ini sekali lagi di dalam konteks ya sebagai suatu refleksi Paskah, ya sebagai suatu bentuk semacam perenungan kepada karya Kristus dalam kehidupan kita dan mempersiapkan diri kita memasuki Paskah, itu sesuatu yang baik. Itu tidak membuang Kristus, tidak menggantikan Kristus. Sehingga urusan-urusan yang demikian, saudara, itu disebut sebagai adiafora. Sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Tetapi ingat ya, fondasinya saudara harus pegang baik-baik. Jangan sampai orang bersangkutan mengerjakan hal-hal demikian tetapi melepaskan dirinya daripada Kristus. Itu patokan utama. Ya, patokan utama untuk saudara dan saya mempergunakan kemerdekaan kita dengan cara menghormati Kristus tetapi juga mengasihi sesama. Yang lain, contoh yang lain saudara, hal-hal netral ini kan bisa saja musik, ya bisa saja minuman seperti anggur. Ya. Kalau saudara memperhatikan contoh ya di dalam misalnya gereja Calvinis yang cukup ketat begitu kan, dia tidak terlalu banyak dengan alat-alat musik begitu ya. Paling ya cuman piano saja. Tapi kalau kita pergi kepada gereja Lutheran, itu ada semacam kekayaan di dalam musiknya, alat-alat musik dan seterusnya begitu. Di dalam melayani Tuhan, di dalam menyembah Tuhan, di dalam beribadah. Itu sesuatu hal yang kita sebut sebagai adiafora. Ya, sesuatu yang sekali lagi kita gunakan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, satu waktu di dalam akhir tahun yang lalu 2024 ketika kita pulang rata-rata jemaat dan mahasiswa yang ikut perayaan Natal di Senayan pulang, lalu beberapa mahasiswa UI itu sampaikan kepada Pak Tama bahwa mereka mau sama-sama dengan kami malam Natal bersama. Lalu datanglah mereka di sini, kemudian saya menyiapkan makanan. Saya bilang sama Pak Tama, ada wine ini. Gimana kalau kita minum sama-sama dengan anak-anak kita ini? Kan merayakan, bukan mabuk-mabukan saudara. Merayakan. Kan wine ini juga dikasih jemaat, bukan kami yang beli begitu kan ya. Ya ini supaya guilty feelingnya agak kurang ya. Jadi saya bilang bolehlah kami siapkan makanan, lalu saya kasih wine. Pak Tama langsung bilang gini, jangan dulu. Kenapa? Itu ada yang baru bertobat. Nanti tersandung dianya. Akhirnya betul waktu kami sharing, salah satu yang bercerita dia dari Papua, beragama Muslim, dan dia sudah mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah dia ini dari latar belakang di Papua itu kan sudah biasa melihat masyarakat Papua yang suka mabuk. Bayangkan dia datang, dia, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, gak ada beda ternyata. Gak ada beda dengan orang Papua. Wah gawat ini kan ya. Jadi ini kekristenan begitu kan ya. Wah ini tersandung dia begitu. Akhirnya dia bilang, oke kalau begitu kita simpan wine-nya. Jangan sama sekali ditunjukkan begitu kan. Berbahaya besar begitu kan ya. Kenapa? Karena jadi batu sandungan. Saudara, ini yang saya sebut dengan penggunaan kemerdekaan. Adiafora.
Kemerdekaan kita gunakan untuk melayani sesama kita. Perhatikan dia kalau dia lemah iman. Ada hal yang saudara dan saya bisa pertahankan kemerdekaan. Seperti reformasi mempertahankan kemerdekaan ketika terjadi pendulum itu beralih secara ekstrim daripada Kristus. Nah, maka kemerdekaan harus diletakkan di sana. Kita harus perjuangkan supaya ditegakkan apa yang benar. Tetapi kalau kepada orang yang lemah iman, kayak urusan wine ini, saudara jangan pakai kemerdekaan saudara. Anggap apanya itu. Masa cuma minum anggur saja. Nah, kayak itu nggak boleh begitu ya Bapak Ibu ya. Kita harus segera tidak minum anggur demi orang lain punya pertumbuhan iman. Begitu. Ini yang namanya menyangkal diri. Kemerdekaan adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita untuk melayani sesama kita dan mempermuliakan Allah, menggunakan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah. Ini adiaphora. Jadi kemerdekaan Kristen dalam pengertian inilah saudara dan saya melihat bahwa orang Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh diberikan anugerah melayani Tuhan dengan begitu bebasnya. Tetapi sekali lagi kebebasan yang dibatasi. Maka di sini saudara dan saya melihat bagaimana fungsi Taurat dalam kehidupan Kristen yang sudah dimerdekakan. Apakah hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi orang Kristen? Ketika orang Kristen sudah dimerdekakan oleh anugerah, tadi saya sudah katakan, anugerah berdasarkan ketaatan Kristus, tetapi anugerah juga memungkinkan dan memampukan kita untuk taat kepada hukum Taurat. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Hukum Taurat itu berfungsi dalam kehidupan Kristen. Ada 3 fungsi hukum Taurat dalam kehidupan Kristen. Pertama, hukum Taurat berfungsi untuk menginsafkan manusia akan dosa. Hukum Taurat berfungsi untuk menginsafkan manusia akan dosa. Roh Kudus ketika bekerja dalam hati umat pilihan Allah yang telah jatuh dalam dosa, ketika dia akan bawa kepada Kristus, dia memulainya dengan menginsafkan saudara dan saya akan dosa. Tetapi insaf akan dosa hanya mungkin terjadi ketika Roh memberikan kepada saudara penjelasan, pencerahan kepada firman yang kudus, kepada standar kekudusan Allah, kepada standar kesempurnaan Allah. Maka di situ saudara dan saya akan sadar, Tuhan, saya tidak sampai standar Tuhan. Tuhan, saya bangkrut secara rohani. Tuhan, saya telah berdosa kepada Engkau. Disitulah Tuhan menarik kita datang kepada Kristus. Maka firman, hukum Allah adalah standar rohani yang Roh Kudus pakai untuk menginsafkan manusia, menuntun manusia kepada Kristus. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali datang kepada Kristus satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi. Waktu kami pergi pelayanan di penjara, sudah 2 kali pelayanan dan kebetulan saya yang berkesempatan untuk melayani. Di dalam pertemuan yang kedua, selesai melayani, seorang narapidana perempuan bilang begini, Bu, saya mau bicara boleh tidak? Saya bilang boleh. Lalu kami duduk sama-sama, dia mulai bercerita. Dia bilang begini, firman hari ini persis dengan konteks hidup saya. Saya ini orang Kristen, tahu Alkitab, tahu gereja, tahu ibadah, tahu Yesus Kristus, tapi cuma tahu dan tidak punya signifikansi apa-apa dalam hidup dia. Sampai satu titik dia jatuh amat dalam dan dia mulai bercerita tentang dosa masa lalu dia. Begitu banyaknya dan kemudian dia bilang setelah dia ditangkap dia divonis, kalau saya tidak salah ingat itu 8 tahun penjara. Lalu dia bilang begini, saya ditawarkan untuk naik banding supaya terjadi pengurangan masa tahanan. Cuman dia bilang gini, menariknya, Bu, kalaupun saya sampai 8 tahun masa tahanan saya, gak apa-apa. Kenapa? Karena dalam penjara lah saya ketemu Tuhan Yesus. Di dalam penjara, di situ dia diajar firman. Di dalam penjara, dia mengerti Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam penjara lah dia tahu bahwa firman itu bekerja menyadarkan dia akan dosa-dosanya dan dia bertobat sungguh-sungguh. Ini orang ketemu Tuhan Yesus di penjara. Sehingga waktu dia bercerita demikian dan dia mengatakan, kalaupun saya tidak mendapatkan pengurangan masa tahanan, gak apa-apa Bu. Saya di sini melayani apa saja, saya mau kerja apa saja di sini, mau bersihkan WC, mau bikin apapun, saya mau tetap kerjakan itu. Sepanjang saya berjumpa dengan Kristus, saya melayani Kristus dan kemudian dia boleh terus hidupnya itu dibangunkan oleh firman. Yang dia dapatkan di mana? Di penjara. Lalu saya
pegang bahu dia. Saya bilang begini, puji Tuhan. Hari ini saya dengar satu kesaksian. Kita pikir kita pergi itu kita beritakan firman, hibur mereka ya. Tapi kesaksian iman mereka menghibur kita juga. Lalu saya pegang dia, saya bilang gini, mari kita berdoa. Dan di dalam doa itu saya bilang kita bersyukur karena karya Tuhan dalam hidup kamu. Lalu kita berdoa sama-sama kita bersyukur. Apa yang saya mau katakan bagi Bapak Ibu? Ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang akan dosa, dia pasti pakai firman. Dia pasti pakai hukum Allah untuk menyadarkan engkau dan saya atas dosa-dosa dan memimpin kita kepada Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, fungsi hukum Taurat dalam hidup orang percaya adalah sebagai norma. Norma yang mengajar hidup baru. Kita berakar kepada dosa. Kita sudah terbiasa dengan cara hidup berdosa. Maka ketika engkau dan saya kembali di dalam Kristus, hidup sebagai anak-anak Allah, maka kita perlu norma. Ajaran untuk menghidup sebagai anak-anak Allah. Maka firman itu menuntun engkau dan saya. Firman berfungsi sebagai penasehat ilahi. Menuntun kita memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan-keputusan etis orang percaya. Firman memberikan teguran, memberikan koreksi kepada kita. Mengajar kita bagaimana hidup mengikuti Kristus. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Kenapa? Karena kita terbiasa di dalam hidup berdosa kita dipimpin oleh perkara-perkara berdosa. Maka ketika kita dalam Kristus, firman pimpin hidup kita, firman arahkan kita, firman beri pertimbangan, beri teguran untuk kita berjalan dalam kebenaran. Satu waktu ada satu orang ibu yang bergumul untuk pindah ke negara tertentu mengikuti anaknya yang studi di sana. Lalu dia punya pertimbangan adalah, ya sekarang ini kan fenomena kabur aja dulu ya Bapak Ibu ya. Menunjukkan kepada kita bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Dan itu berarti perlu cari ya semacam sandaran hidup yang lain untuk menafkahi keluarga mereka. Sehingga dia berpikir bahwa ada potensi di negara yang lain. Bagaimana kalau saya ikut karena anaknya cukup berprestasi. Maka dia pikir lebih baik saya ikut anak ke sana. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu kehendak Tuhan? Keputusan ini. Lalu di dalam saya menjawab ibu ini saya memberikan contoh bapak-bapak patriark. Abraham, Ishak dan Yakub ketika berhadapan dengan kelaparan. Abraham waktu berhadapan dengan kelaparan tanpa doa dia langsung pergi saja ke Mesir. Dan kita tahu kisah yang terjadi di sana ada kekacauan. Walaupun tanda petik Allah masih memberikan anugerah kepada dia. Malah dia dapat semacam pemberian lebih ya dari tanda petik penipuan dia begitu. Lalu kita bilang, oh kalau begitu Bu Grace, mungkin saja kita seperti Abraham. Jangan salah. Habis itu Tuhan Allah tegur Abraham loh. Konteks ketika dia juga melakukan hal yang sama dengan Abimelek begitu. Nah, yang kedua, saudara lihat Ishak. Ketika Ishak mengalami konteks yang sama kelaparan, pada zaman Ishak bertanya kepada Tuhan dan Tuhan bilang jangan pergi. Jangan pergi ke Mesir, tetapi tetap tinggal di tanah Kanaan di negeri orang Filistin. Dan di situ Allah memberkati Ishak, memperkaya Ishak sampai orang Filistin iri hati. Orang kelaparan, Ishak kaya raya. Wah, ini sesuatu berkat Tuhan yang luar biasa. Zamannya Yakub, ketika dia diajak oleh Yusuf pindah ke Mesir, sampai di Berseba, batas selatan daripada Israel menuju ke Mesir. Dia berhenti di situ dan dia membuat mesbah di sana dan dia doa sama Tuhan, Tuhan benar tidak saya harus pergi ke Mesir? Ini bukan soal ajakannya Yusuf, tapi saya boleh pergi enggak? Ini tinggalkan tanah perjanjian. Lalu Tuhan bicara pergi. Tuhan ucapkan semua perjanjiannya dengan Yakub. Saudara, apa yang saya mau katakan kepada kita? Dari 3 tokoh ini, Allah pimpin masing-masing beda. Cara yang harus dilewati berbeda. Walaupun konteks hidupnya adalah kelaparan. Nah, hal yang sama juga ketika engkau dan saya berhadapan dengan situasi konkret kita. Ada situasi konkret yang kita tidak bisa serta-merta memakai pengalaman orang lain diaplikasikan kepada kita. Tidak bisa, saudara. Mengapa? Karena firman itu menuntun dan memimpin engkau dan saya secara spesifik pada situasi spesifik dalam kondisi yang spesifik. Jangan sampai saudara seperti dari sahabatnya Ayub, penghibur sialan. Kesannya saudara memberikan doktrin, tapi salah sasaran karena tidak sesuai dengan konteks. Allah punya firman yang tepat sasaran, saudara. Sesuai dengan konteks hidup orang bersangkutan, pergumulan dia, apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan dalam situasi spesifik, ya, peristiwa yang spesifik,
untuk kehidupan pribadi dan keluarga yang spesifik. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting sekali, sehingga kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang dipimpin oleh norma-norma yang berpatokan kepada firman. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan Kristen adalah berbicara mengenai fungsi hukum Taurat sebagai cermin yang mencerminkan keadilan Tuhan di dalam masyarakat dan negara. Saudara, di sini hukum Taurat berfungsi atau bersifat universal. Tidak saja berlaku bagi pribadi, keluarga, daripada gereja sebagai tubuh Kristus. Tetapi hukum Taurat bekerja secara universal. Di situ orang-orang percaya menerapkan hukum-hukum Allah di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam studi, di dalam beragam macam aspek hidup kita, bidang hidup kita. Firman hadir di sana. Firman memimpin kehidupan kita. Bahkan kalau saudara lihat di dalam deklarasi hak asasi manusia di dunia, tentu di situ ada pengaruh kekristenan, pengaruh hukum Taurat di sana. Saudara, apa yang saya mau katakan di sini? Hukum Taurat bekerja dalam hidup orang Kristen secara sempit dan secara luas. Universal, mengacu kepada semua bidang hidup manusia. Dengan demikian saudara, saya melihat bahwa kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang memimpin orang percaya untuk rela dan taat kepada firman. Firman menjadi alat menginsafkan manusia akan dosa. Firman adalah norma hidup baru bagi kita. Firman adalah cerminan keadilan Tuhan dalam masyarakat dan negara. Sehingga seharusnya orang Kristen yang telah dimerdekakan adalah orang Kristen yang memperjuangkan keadilan dalam masyarakat, memperjuangkan kebenaran di dalam masyarakat, sehingga tidak mendiamkan atau kita sebut sebagai budaya bisu di dalam kehidupan negara kita, tetapi bersuara melalui tindakan praktik hidup kita yang menyatakan kebenaran di dalam masyarakat, sehingga firman Tuhan itu terpancar terang di dalam kehidupan masyarakat, bukan saja dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja. Dalam hal ini saudara dan saya lihat, kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang merupakan pemberian Allah begitu besar. Karena itu, jangan biarkan dirimu diperhamba oleh peraturan-peraturan duniawi yang mengikat kita dan membuang Kristus dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih oleh karena anugerah yang telah memimpin kami melalui firman Allah. Kuduskan kami dengan firman-Mu, arahkan kami dengan firman-Mu, dan kiranya Engkau juga berkenan pada hari ini mengampuni kami oleh karena sangat mungkin kami sebagai orang Kristen masih membiarkan diri kami diperhamba oleh rupa-rupa peraturan duniawi ini yang kami kira itu benar, tetapi sesungguhnya menghina karya Kristus, menghina pribadi Kristus. Kiranya Tuhan hari ini menolong kami lagi untuk hidup kudus di dalam terang firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.